Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ryan Arasy Pansla, NIM 22042287. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan publik sebagai produk politik pada mata kuliah kebijakan publik. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga-lembaga, atau otoritas publik. Kebijakan publik ini untuk mengatasi masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik ini mencakup berbagai peraturan, undang-undang, program atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu contohnya yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan keamanan. Hubungan antara politik dengan kebijakan publik yang pertama yaitu politik itu sebagai proses pengambilan keputusan. Politik mempelajari keputusan pengambilan keputusan yang kolektif untuk mengikat seluruh masyarakat. Keputusan ini dapat menyangkut tujuan-tujuan dan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam politik, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kekuasaan merupakan inti dari politik, karena politik melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kepentingan aktor politik, pemerintah, legislatif, partai-partai, dan kelompok kepentingan. Kepentingan aktor politik yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah dalam hal ini merumuskan dan melaksanakan dari kebijakan-kebijakan yang telah melalui hasil politik tersebut. Sedangkan legislatif bertugas untuk mewakili suara-suara rakyat agar terciptanya kebijakan-kebijakan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Partai-partai politik dalam hal ini ia bersifat untuk menciptakan koalisi, memperluas dukungan. Dan yang terakhir yaitu kelompok kepentingan. Salah satu contohnya yaitu kelompok advokasi yang mana ia bertugas untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kelompok-kelompok mereka tersebut. Politik juga bersifat sebagai power atau kekuatan dalam menegosiasikan untuk merumuskan kebijakan ini. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan atau power yang kuat akan selalu mendapatkan keuntungan dalam pembuatan kebijakan ini. Proses pembentukan kebijakan ini yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yaitu kita harus mengetahui latar belakang kenapa masalah itu ada. Apa hal-hal yang menyebabkan masalah itu ada? Mungkin salah satu contohnya bagaimana pedagang kaki lima berjualan pada trotoar di tepi-tepi pantai Padang tersebut. Apa hal-hal yang menyebabkan ia berjualan?
Kenapa ia mau bisa berjualan di sana padahal sudah dilarang. Selanjutnya yaitu formulasi kebijakan. Setelah kita identifikasi, setelah kita ketahui apa masalahnya, apa latar belakang dari masalah tersebut, maka para pembuat kebijakan ini akan merumuskan apa kebijakan yang cocok untuk pengatasan masalah tersebut. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Dalam setelah pembuatan kebijakan tersebut, selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. Apakah kebijakan yang telah diformulasikan ini bisa diterapkan dengan baik dan tidak terjadinya kekacauan. Dan untuk tahap akhirnya itu evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan tersebut diterapkan atau diimplementasikan, maka kebijakan ini jika mengalami masalah atau tidak sesuai, maka akan dievaluasi bagaimana jalan keluar yang terbaik agar kebijakan ini bisa menguntungkan seluruh pihak. Contoh kebijakan publik yang pertama yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai produk politik. Latar belakang dari kebijakan publik ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Pada kebijakan ini, peran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan kebijakan. Pada kebijakan ini menimbulkan kontroversi politik, ketidakseimbangan politik dan sosial, dan resistensi dari berbagai kelompok masyarakat. Yang mana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, para buruh melakukan demo untuk melobi politik tersebut agar kebijakan ini dihapuskan. Ini merupakan dampak politik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Pada kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang mendapatkan dukungan dari partai politik dan pemerintah. Namun pada kebijakan ini para serikat buruh dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes karena menurut mereka kebijakan ini tidak memenuhi aspirasi mereka, hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Pada kebijakan ini terjadilah dinamika debat dan lobi politik oleh berbagai lapisan masyarakat dan partai-partai tersebut. Studi kasus kebijakan kesehatan. BP, BPJS Kesehatan. Latar belakangnya yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini dibentuk merupakan bagian dari reformasi sistem kesehatan nasional Indonesia. Pada kebijakan kesehatan BPJS Kesehatan ini, peran pemerintah yaitu merancang undang-undang ini atau kebijakan ini, mengalokasikan anggaran-anggarannya, dan melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Tujuan adanya kebijakan kesehatan BPJS Kesehatan ini yaitu yang pertama memberikan akses yang menyeluruh atau universal bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik pekerja formal maupun informal. Yang kedua, mengurangi biaya kesehatan bagi masyarakat melalui sistem asuransi berbasis gotong royong. Yang ketiga, meningkatkan kesetaraan layanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat. Analisis peran lobi politik dalam kebijakan publik. Yang pertama itu, bagaimana kelompok kepentingan tersebut mempengaruhi kebijakan ini.
kelompok kepentingan menggunakan lobi politik untuk mempengaruhi si pembuat kebijakan ini demi kepentingan mereka. Salah satu contohnya seperti partai-partai tersebut melobi politik pemerintah untuk melakukan kebijakan, membuat kebijakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yang mana pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut terjadi ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi. Peran lobi politik. Melalui lobi politik, kelompok seperti kelompok industri, serikat buruh, LSM, mendekati pemerintah atau parlemen untuk mempengaruhi kebijakan. Dengan contoh Undang-Undang Cipta Kerja tadi, para serikat buruh dan LSM ini melakukan lobi politik kepada parlemen-parlemen ini sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dibatalkan. Studi kasus serikat buruh melobi dalam merevisi Undang-Undang Cipta Kerja terkait hak-hak pekerja. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang kompleks, di mana berbagai kepentingan bersatu dan bertemu, bernegosiasi. Dinamika politik sangat berpengaruh dalam setiap tahapannya, mulai dari perumusan hingga implementasi, dan yang paling terakhir yaitu evaluasi. Aktor politik seperti pemerintah dan partai politik serta kelompok kepentingan lainnya memiliki peran yang penting dan peran yang besar dalam membentuk kebijakan yang mencerminkan agenda dan kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak bisa dipisahkan dari proses dan interaksi politik yang terjadi di masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.